Jumpa lagi di channel Simple Solution. Hari ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang pengamalan butir-butir Pancasila. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami termotivasi untuk update video-video terbaru. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba membahas soal nomor 1. Nah, di sini dikatakan di soal nomor 1 teman-teman bisa baca, akhir-akhir ini banyak berita tersebar mengenai hoaks yang berisi unsur-unsur keagamaan yang berpotensi untuk membuat benturan antara umat beragama di Indonesia. Melihat hal itu, Pak Budi sebagai seorang guru agama yang taat beribadah, di setiap pembelajarannya, ia tidak lupa untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya tenggang rasa antara umat beragama, sehingga para siswanya tidak mudah percaya dan menyebarkan berita-berita hoaks tersebut. Tindakan yang dilakukan Pak Budi adalah pengamalan dari sila ke. Nah, di sini teman-teman harus tahu konteksnya. Di soal ini, konteks masalahnya adalah Pak Budi ingin menjaga kerukunan antara umat beragama. Bagaimana kita tahu hal tersebut? Ini terlihat dari sikap Pak Budi yang mau memberikan sosialisasi kepada siswanya tentang tenggang rasa antara umat beragama. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa-siswanya tidak mudah percaya dan menyebarkan berita-berita hoaks yang berpotensi memecah belah umat beragama di Indonesia. Nah, hal ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga yang isinya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, di mana sikap Pak Budi yang memberikan sosialisasi kepada siswanya mengenai tenggang rasa antara umat beragama sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, sila ketiga, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini dikatakan setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Oke, sekarang kita bahas teman-teman. Di sini saya tekankan kembali, setiap membaca soal TWK yang penting itu kita tahu isi pikiran dari yang buat soal atau sang pembuat soal. Oke, arahnya mau dibawa kemana soalnya ini. Oke, oleh sebab itu sangat penting agar kita bisa paham konteks dari soal tersebut. Jadi di sini konteksnya perusahaan sawit itu merugikan kepentingan umum. Itu konteksnya teman-teman. Bagaimana kita tahu hal tersebut? Nah, ini terlihat dari terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat seperti sekolah diliburkan, penundaan penerbangan dan banyak lainnya akibat dari pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan sawit tadi. Oke. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan pengamalan sila kelima yang isinya tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Oke, bisa dipahami teman-teman. Nah, di sini hak milik itu bisa berupa perusahaan atau badan usaha, teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami juga makna kata tersebut. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, sila kelima, teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Di sini dikatakan, pada masa pandemi COVID-19, banyak warga di kampung Pak Budi kehilangan pekerjaannya. Akibatnya, banyak dari mereka yang dalam masa pandemi ini sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Belum lagi bantuan dari pemerintah yang belum kunjung datang diakibatkan akses ke kampung Pak Budi yang cukup sulit. Sehingga Pak Budi tergerak untuk membagikan nasi bungkus gratis kepada warga-warga tersebut. Sebagai wujud rasa syukur Pak Budi kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ia masih diberikan rezeki di masa pandemi. Sikap Pak Budi yang mau membagikan nasi bungkus tersebut termasuk ke dalam pengamalan sila ke. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati dengan konteks masalahnya. Sebab konteks di soal ini adalah Pak Budi mau memanusiakan manusia. Hal ini terlihat dari tindakan Pak Budi yang mau membagikan nasi bungkus secara gratis kepada warga-warga yang sedang kesusahan. Oke, bisa dipahami?
Ini sesuai dengan pengamalan sila kedua yang isinya setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan kalimat rasa syukur Pak Budi kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga teman-teman akan memilih jawaban sila pertama. Itu beda konteks dalam pengamalan butir-butir Pancasila, teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini saya rasa cukup clear. Jadi kita lanjut saja ke soal nomor 4, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang bapak-bapak ingin berbelanja ke sebuah toko pakaian. Namun karena penampilan bapak tersebut yang lusuh, membuat pemilik toko pakaian memperlakukannya secara diskriminatif. Kejadian tersebut viral di media sosial, di mana sebenarnya dalam Undang-Undang Perlakuan Diskriminatif dilarang tegas, sebagaimana dikutip di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diatur tegas bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, dan tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila tokoh tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke. Nah, untuk soal nomor 4 ini sudah sangat jelas konteksnya di mana perlakuan pemilik toko pakaian tersebut tidak memanusiakan manusia sesuai hak dan martabatnya. Hal ini ditunjukkan dari sikap diskriminatif pemilik toko ke pelanggannya tersebut. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi tindakan ini sudah pasti bertentangan dengan sila kedua. Oke, dan isinya tadi kan teman-teman sudah baca di soal-soal sebelumnya. Sila kedua itu isinya kita memperlakukan manusia atau kita memanusiakan manusia. Oke, yang artinya dalam hal ini kita tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap sesama manusia. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini teman-teman jadikan latihan untuk mencari konteks masalah. Sebab untuk jawabannya itu sudah pasti sila kedua, cuma bagaimana konteksnya itu yang harus teman-teman cari, oke? Jadi cukup sekian video kita hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya doakan teman-teman sekalian lulus CPNS tahun 2021 dan terus semangat untuk mempelajari soal-soal tes CPNS tahun 2021 agar peluang teman-teman untuk lulus tes tahun ini semakin besar. Oke, terima kasih.